Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, hari ini kita kembali lagi belajar mata pelajaran administrasi umum, di mana hari ini adalah pertemuan keempat. Nah, pada pertemuan keempat hari ini kita akan belajar mengenai manajemen. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, kita akan mengulas kembali materi pada minggu sebelumnya, yaitu yang pertama itu ada ruang lingkup administrasi itu pada pertemuan pertama. Yang kedua ada struktur organisasi sesuai kebutuhan manajemen itu pada pertemuan kedua. Nah, di mana struktur organisasi ini membahas mengenai pengertian struktur organisasi kantor, kemudian faktor yang mempengaruhi pembentukan struktur organisasi itu apa aja, kemudian macam-macam organisasi, kemudian prinsip dari organisasi. Nah, kemudian ada juga bentuk-bentuk organisasi kantor dan strukturnya. Yang pertama itu ada organisasi garis atau lini. Yang kedua ada organisasi garis atau lini dan staf. Yang ketiga ada organisasi fungsional, kemudian yang keempat ada organisasi divisional, dan yang kelima ada organisasi matriks. Jadi bentuk organisasi kantor dan strukturnya itu ada 5 macam. Oke, hari ini kita akan membahas pada bab selanjutnya, yaitu manajemen. Langsung aja. Yang akan kita pelajari hari ini adalah ada 3. Yang pertama pengertian manajemen, yang kedua unsur-unsur dari manajemen, yang ketiga ada fungsi dari manajemen. Oke, yang pertama dulu. Di sini ada pengertian manajemen. Ada 3 pengertian menurut ahli. Yang pertama ada dari Mary Packer. Di sini Mary Packer menjelaskan bahwa manajemen itu adalah sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Kemudian Ricky menjelaskan bahwa manajemen itu adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Kemudian ada George R. Terry menjelaskan pengertian manajemen itu adalah suatu proses khas yang terdiri atas berbagai tindakan. Oke, nah dari 3 pengertian dari ahli ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa di sini manajemen itu adalah suatu proses di mana seseorang itu dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Nah, di sini tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mencapai target yang akan dicapai suatu perusahaan atau organisasi. Selanjutnya di sini ada unsur-unsur manajemen. Yang pertama itu ada man atau manusia. Di sini artinya kegiatan manajemen perusahaan itu tentu membutuhkan tenaga manusia. Walaupun sekarang ada teknologi mesin dan lain sebagainya yang untuk menggerakkan mesin tersebut tentunya butuh tenaga manusia. Yang kedua adalah money atau uang. Nah, di sini uang itu merupakan media pokok operasional perusahaan. Jadi kalau perusahaan ingin membuat produk atau membuat barang, itu tentunya membutuhkan modal atau uang untuk memproduksi barang tersebut, untuk membayar manusia tadi yang bekerja di perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga ada material atau bahan baku. Nah, di sini kalau tidak ada bahan baku, maka kegiatan perusahaan itu tidak akan berjalan. Nah, bahan baku di sini adalah bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi barang atau jasa yang dibutuhkan perusahaan. Seperti itu. Kemudian yang keempat ada mesin. Nah, mesin di sini diperlukan agar lebih efektif dan efisien dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Jadi misalnya
perusahaan itu mau memproduksi sepatu atau sandal. Kalau dikerjakan oleh orang atau manusia hanya bisa menghasilkan 4 sepatu, tapi kalau dikerjakan menggunakan mesin bisa menghasilkan 20 sepatu. Nah, di situ tentu akan lebih efektif dan efisien. Selain itu juga menghemat biaya tenaga untuk membayar upah manusia atau tenaga kerja. Kemudian yang kelima adalah metode. Nah, di sini metode itu merupakan cara yang telah ditetapkan. Nah, cara yang telah ditetapkan itu cara apa? Cara yang ditetapkan untuk memproduksi barang dan jasa tersebut atau barang dan jasa dari perusahaan tersebut. Yang keenam itu ada market atau pasar. Nah, di sini ketika pemasaran tidak berjalan dengan baik, maka produk yang dihasilkan perusahaan menjadi tidak laku. Jadi misalnya barangnya tuh udah ada, udah diproduksi, tapi pemasarannya itu tidak berjalan dengan lancar atau tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka barang dan jasa yang kita produksi atau kita hasilkan tadi tidak bisa laku. Nah, itu akan menyebabkan kerugian. Nah, disinilah pentingnya unsur-unsur dari manajemen tersebut. Ada fungsi manajemen. Di sini ada 4 fungsi manajemen. Yang pertama itu adalah planning atau perencanaan, yang kedua organizing atau pengorganisasian, yang ketiga actuating atau pengarahan, yang keempat controlling atau pengendalian. Oke, kita bahas dari yang pertama, yaitu planning atau perencanaan. Di sini perencanaan atau planning yaitu cara penetapan tujuan yang akan dicapai atau yang akan digunakan perusahaan. Jadi tahap awal ya, planning ini adalah merupakan tahap awal dari proses manajemen tersebut, di mana dalam mencapai tujuan yang akan kita capai atau tujuan yang akan kita targetkan, itu kita harus menyusun rencana yang akan kita gunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, di sini ada jenis-jenis perencanaan. Yang pertama, jangka pendek. Jangka pendek itu kurang dari 1 tahun, kemudian jangka panjang itu kemudian jangka menengah 1-5 tahun, dan yang ketiga ada jangka panjang lebih dari 5 tahun. Kemudian di sini ada aktivitas dan fungsi perencanaan. Yang pertama itu adanya penetapan tujuan dan target bisnis perusahaan, ya. Kemudian penyusunan strategi untuk pencapaian tujuan yang diinginkan. Kemudian penentuan sumber daya yang dibutuhkan perusahaan. Dan yang terakhir adalah penetapan standar kesuksesan dalam upaya pencapaian tujuan. Selanjutnya yang kedua ada pengorganisasian. Nah, di sini pengorganisasian itu adalah suatu pengaturan sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang dimiliki perusahaan dengan tujuan menjalankan rencana yang sudah diputuskan. Nah, rencana di sini tadi adalah rencana pada tahap planning. Nah, kemudian di sini ada manfaat dan fungsi dari organisasi. Yang pertama ada manfaat organizing atau organisasi. Yang pertama itu adalah membagi beberapa tugas disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Kemudian adanya penciptaan spesialisasi saat menjalankan tugas. Nah, spesialisasi ini supaya lebih efektif dan efisien. Karena contohnya begini, misalnya kita sudah terbiasa mengerjakan bagian pengeleman. Contohnya perusahaan sepatu, pengeleman sepatu. Nah, karena kita sudah terbiasa, maka kita akan dengan cepat melakukan pekerjaan tersebut. Gitu. Yang ketiga, seorang personil dalam perusahaan mengetahui tugas yang akan dijalankan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, di sini tadi contohnya misalnya kita bagian pengeleman sepatu. Jadi kita udah tahu,
tugas saya nanti adalah bagian pengeleman, seperti itu. Yang selanjutnya ada fungsi organizing. Yang pertama itu adanya pendelegasian wewenang dari manajemen puncak kepada manajemen pelaksana. Kemudian membagi dengan jelas tugas untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, memiliki manajer puncak yang profesional untuk melakukan pengordinasian semua kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Gitu. Selanjutnya ada actuating atau pengarahan. Nah, di sini pengertian pengarahan ialah penempatan semua anggota kerja pada kelompok agar kerja secara sadar. Nah, di sini ada faktor yang diperhatikan dalam proses actuating atau pengarahan. Yang pertama, manusia itu diperlakukan dengan sebaik-baiknya ya. Jadi walaupun dia itu karyawan harus diperlakukan dengan baik. Yang kedua, adanya dorongan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang ketiga, hasil pekerjaan yang baik dan sempurna dihargai atau contohnya diberi reward atau bonus. Kemudian yang keempat, diusahakan adanya keadilan tanpa pilih kasih. Yang kelima, adanya pemberian kesempatan yang tepat dan bantuan yang cukup kepada masyarakat. Yang keenam, adanya suatu dorongan untuk melakukan pengembangan potensi dirinya gitu. Jadi di sini misalnya karyawan yang punya potensi misalnya mendesain. Nah, di situ dia diberikan kesempatan tuh untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Misalnya dengan cara diberi pelatihan, kemudian mengikuti seminar, workshop, dan lain sebagainya. Yang keempat atau yang terakhir adalah controlling atau pengendalian. Nah, di sini pengertian dari controlling atau pengendalian itu adalah suatu proses penentuan yang akan dicapai atau standar, hal yang sedang dilakukan, pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan perlu mengambil tindakan kolektif. Di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses controlling atau pengendalian. Nah, di sini ada routing atau jalur. Ini penjelasan ya. Penjelasannya di mana seorang manajer melakukan penetapan cara atau jalur agar bisa dengan mudah mengetahui letak suatu kesalahan yang sedang terjadi. Yang kedua, scheduling atau penetapan waktu. Di sini maksudnya adalah seorang manajer melakukan penetapan kapan semestinya pengawasan itu harus dijalankan. Jadi pengawasan itu nggak bisa setiap saat, nggak bisa sembarangan. Jadi harus ada waktu-waktunya. Kemudian dispatching atau perintah pelaksanaan. Nah, di sini maksudnya adalah suatu pengawasan yang berupa perintah pelaksanaan pada pekerjaan yang bertujuan agar suatu pekerjaan bisa selesai tepat waktu. Gitu. Jadi kayak contohnya ini manajer memberikan perintah bahwa ayo segera ini sepatunya harus segera diproduksi tepat waktu. Seperti itu. Kemudian follow up atau tindak lanjut. Seorang manajer melakukan pencarian solusi apabila terdapat kesalahan yang ditemukan. Misalnya gini, ada proses produksi sepatunya itu 100, tapi ada 20 sepatu yang cacat atau tidak layak jual. Nah, itu manajer itu melakukan pencarian solusi terhadap 20 sepatu itu tadi, atau akan didaur ulang atau diproduksi ulang atau akan dijual namun dengan harga yang di bawah harga normal gitu. Oke. Di sini ada materinya sudah selesai karena tidak terlalu banyak. Di sini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, tugasnya itu adalah silahkan jelaskan pengertian manajemen menurut kalian. Menurut kalian ya, tidak boleh dari internet.
Kemudian tuliskan materi hari ini atau materi yang sudah saya jelaskan barusan yang belum kalian pahami. Jadi nanti kalau ada yang belum dipahami, kita akan bahas ulang gitu ya. Materinya sudah selesai. Untuk materi manajemen hari ini cukup sekian. Jangan lupa tugasnya di komen ya, di komen saja di video ini. Oke, terima kasih sudah menonton video. Jangan lupa dipelajari, dan kalau memang mau dirangkum silahkan dirangkum untuk belajar di lain waktu. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.